Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hovifa dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekonomi moneter Islam. Ekonomi moneter Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi Islam yang khusus mempelajari sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian umat Islam. Terus selanjutnya ada arus uang orang miskin. Mengapa dikatakan arus uang orang miskin? Dikatakan orang miskin karena dia hanya memiliki kecerdasan finansial yang minim dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Semua pemasukannya digunakan untuk berbelanja. Terus kemudian ada arus uang orang menengah. Mengapa demikian? Dia memiliki pekerjaan, otomatis ada pendapatannya, ada pemasukannya. Tapi pengeluarannya juga ada rutin. Kenapa dikatakan rutin? Karena adanya beban pembelian rumah dan mobil. Ini dikatakan rutin karena mungkin dia beli cicil. Di situ menandakan bahwa ada cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Otomatis itu menjadi beban, bukan aset. Selanjutnya ada arus uang orang kaya. Mengapa dikatakan arus uang orang kaya? Karena mereka memiliki gaji atau memiliki suatu pendapatan dari berbagai hasil penjualan saham, investasi, ada bunga dan sewa, terus kemudian keuntungannya dari suatu usaha yang diperoleh. Pengeluarannya minim, bebannya juga tidak ada sama sekali. Karena apa? Dia memiliki suatu saham, ada obligasinya, ada investasinya, dan memiliki suatu perumahan, bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun lalu, tahun 2021, saya dan teman-teman melakukan penelitian observasi dan wawancara langsung untuk mengetahui kecerdasan finansial Muslim Bugis dalam mengelola keuangannya. Tempat yang saya datangi ada 2 tempat, arus kas orang miskin dan arus kas orang menengah itu narasumbernya saya dapat dari Desa Malari, dan arus kas orang kayanya itu saya dapat narasumber dari Kelurahan Bajoe. Dan pada saat di Desa Malari, pada saat saya mewawancarai orang miskin itu, dia dikatakan benar-benar miskin karena dia tidak memiliki aset satupun, dan itu pun rumah yang dia tempati tidak memiliki listrik. Dia hanya berharap bantuan makanan dari para tetangga-tetangganya, dan bantuan setiap bulannya dikasihkan bantuan BLT dari pemerintah Kabupaten Bone. Dan kemudian yang saya wawancara itu ada juga orang menengah, orang arus uang orang menengah. Mengapa dikatakan masuk kategori orang menengah? Karena yang saya wawancara itu dia memiliki rumah dan memiliki usaha kecil. Usahanya itu menjual bakso ikan. Bakso ikannya ini lumayan laris, lumayan dikenal juga oleh warga sekitar, dan memiliki karyawan 1 orang. Bisa dikatakan pemasukannya cukup untuk keluarganya, tapi kemudian dia memiliki kredit atau cicilan. Dia membayar cicilan motor setiap bulannya. Terus kemudian pada arus kas orang kaya ini saya mendapatkan narasumber dari Bajoe. Setelah saya wawancarai, narasumber ini memang bisa dikatakan masuk kategori orang kaya karena dia memiliki aset yang banyak dan tidak memiliki utang atau sangkut paut kredit terhadap bank apapun. Dia memiliki 4 perahu dan itu pemasukannya itu dalam 1 bulan itu paling sedikit 100 juta kalau tidak salah, 100 juta. Selanjutnya yang kedua yaitu materi mengenai uang. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa di suatu wilayah tertentu.
Uang juga memiliki fungsi. Fungsi uang ada dua. Yang pertama yaitu fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Fungsi uang asli yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi uang turunan yaitu sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal, terus kemudian sebagai alat meningkatkan status sosial. Adapun fungsi uang dalam Islam, uang bukanlah suatu komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa fungsi uang dalam Islam ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan nilai, dan sebagai media penyimpanan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu materi mengenai inflasi dan deflasi. Yang pertama, pengertian dari inflasi dan deflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang itu menurun. Sedangkan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang itu meningkat. Selanjutnya ada inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Al-Maqrizi, inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Waktu dulu, kini, hingga masa yang akan mendatang. Terus kemudian hal ini yakni inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah, inflasi akibat kesalahan manusia. Selanjutnya adapun jenis-jenis dari inflasi. Yang pertama yaitu asal timbulnya inflasi. Asal timbulnya inflasi itu ada dua. Yang pertama, inflasi berasal dari negeri, seperti contohnya defisitnya anggaran dan bencana. Terus yang kedua yaitu ada inflasi berasal dari luar negeri, contohnya kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Terus jenis yang kedua yaitu cakupan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama yaitu inflasi tertutup, contohnya kenaikan harga beberapa barang tertentu, dan yang kedua kenaikan harga secara keseluruhan. Terus jenis inflasi yang ketiga yaitu parah tidaknya inflasi. Parah tidaknya inflasi ada 4. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Kemudian inflasi tidak terkendali yaitu lebih dari 100% per tahunnya. Selanjutnya ada faktor penyebab deflasi. Faktor penyebab deflasi yaitu antara lain terlalu banyak barang yang sama yang diproduksi dalam satu waktu. Sesuai dengan prinsip ekonomi, semakin banyak pasokan barang di pasar atau penawaran, maka harga akan semakin murah. Terus selanjutnya, bagaimana sih kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi dan deflasi? Kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi dan deflasi yaitu jumlah uang yang beredar, pemerintah dan penawaran uang dalam Islam, sektor real dan etika, nilai uang stabil, no inflasi dan deflasi. Baik, mungkin itu saja materi yang saya tangkap dan saya pahami mengenai mata kuliah ekonomi moneter Islam yang diajarkan oleh Ibu Sari, salah satu dosen favorit saya di Fakultas Ekonomi Syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.